Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas, yaitu dalam menganalisis sebuah data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Baik, untuk perkenalan diri dimulai dari saya sendiri. Nama saya Nima Deulan Septiniwati dengan NIM 251509191. Selanjutnya oleh rekan saya. Dan saya Iko Mangopahih Putra dengan NIM 25150911116. Selanjutnya, Saya Apriyadi Maulana dengan NIM 25150911151. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan materi yang pertama. Nah, pada slide ini kita bisa lihat hasil dari dokumentasi kami dalam mengambil sebuah sampel data, yaitu survei ukuran tinggi badan mahasiswa laki-laki kelas 1C Sistem Informasi, dan sebelah kanan hasil dari sebuah sampel datanya pada spreadsheet. Nah, sebelum itu, alasan ini dalam pemilihan sampel data mahasiswa laki-laki kelas Sistem Informasi 1C karena dengan tujuan untuk menjaga homogenitas sebuah data. Perbedaan jenis kelamin diketahui dapat mempengaruhi karakteristik tinggi badan secara biologis, sehingga dengan membatasi sampel pada satu jenis kelamin, hasil analisis kami menjadi lebih terfokus dan tidak bias. Selain itu, pemilihan satu kelas yang sama bertujuan untuk memastikan bahwa responden memiliki latar belakang usia, lingkungan, dan aktivitas akademik yang nilai relatif seragam, sehingga variasi data yang muncul lebih mempresentasikan kondisi kelompok tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih valid, konsisten, dan sesuai untuk analisis statistik, khususnya dalam penerapan uji T1 sampel. Nah, untuk gambar di sebelah kiri itu ada dokumentasi pengambilan data melalui Google Form. Slide ini menunjukkan dokumentasi proses pengambilan data menggunakan Google Form yang berisi pertanyaan mengenai nama dan tinggi badan responden. Metode ini dipilih karena lebih efisien, mudah diakses, serta meminimalkan kesalahan pencatatan data. Responden mengisi data secara mandiri sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan cepat. Untuk pada gambar yang sebelah kanan ini, ada dokumentasi hasil data melalui spreadsheet. Pada bagian ini ditampilkan hasil data yang telah terkumpul melalui Google Spreadsheet, dan data ini yang masuk kemudian dicek dan dipastikan kelengkapannya sebelum digunakan untuk analisis. Spreadsheet ini memudahkan proses pengolahan, penginputan statistik, serta visualisasi data yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Untuk next slide. Baik, pada slide ini kita bisa tampilkan sebuah data tinggi badan mahasiswa yang menjadi objek penelitian kami. Data ini merupakan data mentah yang dikumpulkan dari hasil mahasiswa laki-laki kelas Sistem Informasi 1C melalui Google Form. Seluruh data dicatat dalam satuan sentimeter, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah vektor bernama tinggi badan. Data ini terdiri dari beberapa nilai tinggi badan yang berbeda, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis statistik, baik statistik deskriptif maupun baik statistik inferensial. Dengan adanya data ini, kami dapat mengetahui gambaran awal mengenai variasi tinggi badan mahasiswa dalam satu kelas. Untuk next slide. Baik, pada slide ini kita dapat melihat uji T1 sampel. Nah, sebelum itu, dalam uji T1 sampel ini merupakan bagian dari statistik inferensial. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat perkiraan, atau mengambil keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Nah, pada slide ini dijelaskan uji tes sampel yang kami lakukan. Di mana
satu sampel ini digunakan untuk membandingkan rata-rata tinggi badan sampel dengan suatu nilai dugaan rata-rata yaitu 170 cm. Dalam penelitian ini, kami menetapkan tingkat signifikasinya atau alfa sebesar 0,05, yang berarti tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi adalah sejumlah 5%. Selanjutnya, kami menggunakan fungsi t-test atau menghitung nilai t-hitung dalam p-value. Hasil dari uji ini akan digunakan untuk menentukan apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa secara statistik berbeda atau tidak berbeda secara signifikan dan nilai dugaan 170 cm. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, di slide berikut ini ada statistik deskriptif. Itu statis yang dipakai buat merangkum dan menggambarkan data, bukan buat menyimpulkan ke populasi luas. Di slide ini, datanya adalah tinggi badan mahasiswa. Nah, untuk rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 178,8 cm dan median 172 cm dan modus juga 172 cm. Artinya, sebagian besar tinggi badan mahasiswa berada di sekitar 172 cm dan data cenderung merata. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini menunjukkan distribusi tinggi badan mahasiswa dalam bentuk histogram. Sebuah sumbu horizontal menunjukkan tinggi badan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tinggi badan di rentan 170 sampai 175 cm. Kode ini digunakan untuk membuat histogram tinggi badan mahasiswa. Fungsi his dipakai untuk menampilkan distribusi data tinggi badan. Judul grafik diatur dengan main. Sumbu X menunjukkan tinggi badan melalui X-lab dan sumbu Y menunjukkan frekuensi melalui Y-lab. Warna batang histogram diatur menggunakan cool, sedangkan border mengatur warna garis tepi batang. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini menunjukkan proporsi tinggi badan. Diagram lingkaran ini menggambarkan proporsi setiap nilai tinggi badan yang unik dalam sampel. Setiap segmen menunjukkan frekuensi relatif dari tinggi badan tertentu. Untuk kode ini digunakan membuat diagram lingkaran atau pie chart yang menampilkan proporsi tinggi badan mahasiswa. Fungsi fungsi tabel dalam kurung tinggi underscore badan dipakai untuk menghitung frekuensi setiap nilai tinggi badan. Fungsi pi digunakan untuk menampilkan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Judul diagram diatur menggunakan min. Warna tiap segmen diatur menggunakan cool sama dengan rainbow. Baik, di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya jelaskan hasil uji tes. Di sini tuh menampilkan hasil perhitungan uji tes satu sampel. Intinya ditentukan taraf signifikan A sama dengan dilakukan uji tes satu sampel untuk membandingkan badan sampel dengan nilai hipotesis 170 dari peroleh nilai T hitung p-value. Nilai ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan perbedaan rata-rata tersebut signifikan atau tidak secara statistik. Oke, selanjutnya ada keputusan statistik. Ini tuh berisi aturan pengambilan keputusan berdasarkan p-value aturannya
Jika p-value lebih kurang dari A 0,05 sama dengan tolak. Jika p-value lebih besar dari A 0,05 diterima. Hasil pada slide ini menunjukkan p-value lebih kurang 0,05, maka keputusannya tolak. Hipotesis 0, artinya data sampel memberikan bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Keputusan ini dibuat pada tingkat signifikan 5%. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dari uji T. Di sini tuh merangkum kesimpulan akhir dari uji T. Kesimpulannya adalah berdasarkan uji T, satu sampel terhadap rata-rata 170 cm dengan aturan p-value dan alpha 0,05 diperoleh hasil bahwa rata-rata tinggi badan populasi berbeda secara signifikan dari 170 cm. Artinya, perbedaan yang ditemukan bukan karena kebetulan. Secara statistik, rata-rata badan tidak sama dengan 170 cm. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan dari ide dari sampel data ini kami diskusikan bersama, bukan hasil perorangan. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami ucapkan terima kasih.